Sony Xperia XZ1 yang umurnya udah 4 tahun di tahun 2021 ini dan harganya juga udah terus turun. Apakah worth it dibeli dan dipakai di tahun 2021 ini? Yang penasaran dengan jawabannya, yuk langsung disimak aja videonya. Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusriadi Putra. Dan di video kali ini kita akan mereview Sony Xperia XZ1. Dan ini versinya Docomo ya. Handphone ini dirilis pada tahun 2017, yang artinya umur dari handphone ini sekarang udah 4 tahun. Dulu awal perilisannya handphone ini dibanderol dengan harga 9 jutaan, dan sekarang di tahun 2021 untuk harga secondnya bisa kalian dapatkan dengan harga 1 juta. Dan tentunya udah support semua SIM dan jaringannya aman. Seperti biasa, kalau kalian mau beli Sony Xperia XZ1 ini juga, kalian bisa langsung cek aja di link deskripsi. Untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Dari segi tampilannya, Sony Xperia XZ1 ini memiliki desain yang cukup minimalis. Full body belakang handphone ini terbuat dari metal, dan frame sampingnya juga sama terbuat dari metal. Dengan berat hanya 155 gram, handphone ini cukup mudah digenggam dengan satu tangan. Untuk varian warna biru yang kita review ini, warnanya juga cukup bagus dan nggak terlalu heboh menurut aku. Di sini aku juga udah tes untuk pressure testnya. Handphone ini masih up hingga 1020 mB. Jadi jaminan IP ratingnya masih bisa dipakai, dimana dia bisa bertahan terhadap tekanan debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Dan sebagai informasi tambahan, pressure yang baik itu kalau di atas 1030 mB. Oke, lanjut ke bagian audionya, dimana hal yang aku suka dari handphone ini salah satunya adalah punya lubang audio jack 3,5 mm. Dan untuk sistem audionya sendiri, dia punya dual speaker, yang menurut aku kualitas speaker dari XZ1 ini masih sangat bagus sekali, bahkan di tahun 2021 sekalipun. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Lalu untuk membuka handphone ini, kita disajikan dengan fitur fingerprint yang berada di samping handphone ini, yang posisinya itu digabungkan dengan tombol power. Untuk responnya juga sangat bagus, sangat akurat, dan cepat sekali. Dengan layar berukuran 5,2 inci, Sony Xperia XZ1 ini dilengkapi dengan panel IPS LCD dan resolusi Full HD dengan aspek rasio 16:9, serta dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5, yang bikin handphone ini jadi lebih kuat dan gak gampang pecah kalau misalnya kita nggak sengaja jatuh handphone kita. Walaupun refresh rate-nya cuma 60 Hz, namun menurut aku layar handphone ini termasuk yang terbaik di harga 1 juta. Handphone ini juga sudah support video XDR10 dan punya dual speaker. Jadi kalau dibuat nonton film, tentunya udah enak banget. Lanjut ke bagian performanya, di mana Sony Xperia XZ1 ini memiliki spesifikasi yang premium, yaitu menggunakan chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10 nanometer. Lalu untuk urusan grafiknya, Sony mengandalkan Adreno 540 yang dikenal mampu menghasilkan kualitas grafis yang baik. Untuk multitaskingnya juga sangat lancar berkat dukungan RAM 4GB yang membantu kinerja chipset Snapdragon 835 lebih efisien dari segi daya dan performanya. Sayangnya penyimpanan internal XZ1 ini tergolong kecil, yaitu sebesar 64GB. Tapi gak usah khawatir karena kita juga bisa nambahin memori eksternal yang tersedia di handphone ini, yaitu menggunakan microSD hingga 256GB. Oh ya, unit yang kita review ini versi dari NTT Docomo ya. Untuk jaringannya sendiri di sini aman-aman aja, support hingga jaringan 4G. Terus SIM yang dipakai juga single SIM bertipe nano SIM. Lalu untuk sistem operasinya, Sony Xperia XZ1 ini menjalankan Android 9 dan itu udah nggak bisa diupdate lagi ke Android 10. Kemudian untuk fitur lainnya, Sony Xperia XZ1 ini juga punya fitur NFC yang bisa kita gunakan untuk cek e-money ataupun top up saldo, yang kecepatan dan akurasinya itu juga sangat baik sekali. Lalu untuk performa gamingnya, Sony Xperia XZ1 ini cukup bisa diandalin buat main game apapun yang ada di Play Store.
Pada PUBG Mobile, handphone ini bisa berjalan dengan sangat lancar pada grafik smooth ekstrim. Dan kalau dinaikin ke grafik XDR, dia cuma bisa mentok di frame rate ultra. Pada gameplaynya, di sini aku main di grafik smooth ekstrim, di mana handphone ini cukup lancar digunakan untuk main game PUBG Mobile. Lalu untuk game berat seperti Genshin Impact, handphone ini bisa berjalan cukup lancar di grafik rendah dengan 30 fps. Untuk suhunya juga bisa dibilang stabil pada Genshin Impact. Tapi kalau dipaksa buat grafik tinggi, kayaknya jangan berharap lebih deh. Pasti bakal kewalahan handphone ini. Jadi dengan harga 1 juta, handphone mana lagi yang bisa kasih performa kencang kayak gini? Lanjut ke bagian baterainya, di mana handphone ini memiliki kapasitas yang terbilang cukup kecil untuk pemakaian di tahun 2021 ini, yaitu sebesar 2700 mAh yang sudah dilengkapi dengan teknologi Quick Charge 3.0 yang bisa ngecas dengan daya 18 watt menggunakan kabel USB Type-C, di mana dia bisa ngecas dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 55 menit. Memang ngecasnya bisa dibilang cukup lama di tahun 2021 ini. Untuk screen on time-nya sendiri, handphone ini bisa dapetin waktu 4-5 jam dengan pemakaian normal, seperti media sosial, YouTube, dan sedikit gaming. Lanjut ke bagian kameranya, di mana Sony Xperia XZ1 ini dilengkapi dengan kamera belakang 19 megapiksel dengan bukaan f2.0, serta bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Belum 60 fps, tapi video yang dihasilkan menurut aku udah bagus dan juga tajam. Terus kalau mau dapetin footage yang lebih stabil lagi, kalian bisa gunakan fitur steady shoot-nya, tapi cuma bisa merekam di kualitas Full HD 30 fps. Sedangkan kamera depan, kamera selfie-nya punya 13 megapiksel dengan bukaan f2.0, dan untuk kamera depannya bisa merekam video hingga kualitas Full HD 30 fps dan sudah support Electronic Image Stabilization. Dan untuk hasil-hasil kameranya di tahun 2021 ini sekalipun, aku bisa bilang ini masih bisa bertahan. Gambar masih punya detail yang cukup bagus dan warna yang natural serta dynamic range yang cukup baik. Foto malamnya juga cukup baik, walaupun nggak punya dedicated night mode, tapi ini menurut aku udah cukup baik lah di harga 1 juta. Dan juga overall untuk kualitas hasil kameranya, Sony Xperia XZ1 ini punya gambar yang bagus serta hidup. Tapi kalau mau dibandingkan dengan kualitas handphone zaman sekarang, Sony Xperia XZ1 masih lebih bagus kalau dilihat dari harga yang sama. Dan untuk hasil-hasil videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh dari perekaman kamera Sony Xperia XZ1, dimana dia bisa merekam hingga kualitas Full HD 30 fps. Oke, gimana nih menurut kalian hasil dari kualitas videonya? Kalian bisa nilai aja sendiri dan tulis di kolom komentar gimana dari audionya, dari kualitas rekamannya. Oke. Dan ini stabilisasinya juga sudah aktif sih. Kalau kita bawa lagi gimana? Oke, udah mulai kacau. Stabilisasinya biasa aja, nggak terlalu stabil. Tapi cukup lah kalau untuk apa ya? Bikin video YouTube ya cukup lah ini. Tapi ya pandai-pandai kita lah gimana biar nggak goyang. Oke, lanjut ke kamera belakangnya nih sekarang. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman dari kamera belakang Sony Xperia XZ1, dimana dia bisa merekam hingga kualitas 4K di 30 fps. Namun di sini aku contohin ngambil di resolusi Full HD 30 fps. Kita mau cobain untuk stabilisasinya gimana, apakah dia bagus apa enggak. Coba kita tes lari. Oke, menurut aku ini cukup stabil di stabilisasinya. Terus juga dynamic range-nya juga bagus. Oke sih, ini untuk dibuat untuk ngerekam YouTube dan sebagainya. Ini udah sangat baik sekali ya dengan harga 1 juta. Oke, coba kita putar dulu sedikit. Oke. Kita cobain untuk stabilisasinya gimana. Oke, kurang lebih kayak gitu hasilnya. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kira-kira gimana nih kualitas dari kamera Sony Xperia XZ1 ini. Oke,
Dan menurut aku sendiri, Sony Xperia XZ1 ini layak dibeli dengan harga 1 juta. Bisa dapat kamera dan performa yang cukup baik dengan harga segitu. Tapi kalau dilihat dari segi kapasitas baterai dan software update-nya, menurut aku handphone ini udah nggak bisa diandelin lagi. Dan ini kembali lagi menurut pendapat kalian ya. Karena kebutuhan orang beda-beda, jadi handphone ini bisa sangat worth it sekali di tangan orang yang tepat, tapi juga bisa sangat tidak layak dibeli pada sebagian orang. Oke, jadi segini dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.